Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang usaha dan energi. Nah, usaha adalah besarnya gaya yang diberikan agar sebuah benda bisa berpindah. Nah, misalkan ada benda di atas lantai, bendanya ini ditarik dengan gaya tertentu. Kita sebut dengan gaya F dan berpindah sejauh S. Maka besarnya usaha yang diberikan di sini adalah W sama dengan F dikali dengan S. Nah, seandainya ketika bendanya ditarik tetapi bendanya tidak berpindah sama sekali, maka di sini kita katakan tidak ada usaha yang diberikan. Walaupun kita sudah berjuang setengah mati untuk menariknya, tapi bendanya nggak bergerak, berarti usaha kita sama dengan 0. Maka di sini saya deskripsikan W-nya itu sebagai usaha. Ini satuannya Joule. Kemudian F, gaya, satuannya Newton. Kemudian S, ini perpindahan, satuannya meter. Jadi nanti kalau diketahui dalam senti, harus juga diubah ke dalam meter. Contoh, sebuah mobil yang mogok ditarik dengan gaya 600 Newton. Berapa usaha yang diperlukan untuk menarik mobil sejauh 0,5 km? Nah, di sini yang diketahui, yang pertama itu gayanya 600 Newton, F sama dengan 600 Newton. Kemudian S-nya itu 0,5 km. Nah, ini harus dirubah dalam meter menjadi 500 meter. Nah, yang ditanyakan berapa usaha W-nya. W sama dengan F dikali dengan S. Jawab. Maka 600 kali dengan 500 ini sama dengan 300.000 Joule, ya. Atau kalau kita ubah dalam kilojoule ini menjadi 300 kilojoule, ya. Kalau kilo itu 3 nolnya bisa kita hilangkan, ini menjadi K. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi. Nah, energi di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada energi potensial, atau kita sebut dengan EP. EP ini ada hubungannya dengan ketinggian. Jadi, EP ini secara perumusan ditulis dengan M kali G kali H. Jadi, ada massa, ya, M-nya massa, satuannya kilogram, kemudian G kecepatan gravitasi, kita ambil 10 boleh, 9,8 juga oke. Nah, H-nya itu ketinggian. Jadi, energi potensial ini berlaku jika benda berada pada ketinggian tertentu. Kemudian yang kedua ada energi kinetik. Nah, energi kinetik ini baru muncul jika benda bergerak dengan kecepatan tertentu. Makanya di sini muncul V. V ini kecepatan, satuannya meter per second. Ya. Kemudian ada satu lagi energi mekanik. Nah, energi mekanik ini gabungan dari EP ditambah dengan EK. Nah, ini berarti EP ditambah EK menjadi M kali G kali H tambah setengah kali M kali P kuadrat. Jadi ini rumus untuk energi mekanik. Nah, untuk energi mekanik ini
dia berlaku hukum kekekalan energi. Jadi dimanapun letak titiknya itu selalu energi mekaniknya itu konstan. Nah, untuk ketiga energi ini, EP, kemudian EK, dan EM, ini ketiga-tiganya memiliki satuan yang sama, yaitu joule. Ya. Ini satuannya juga sama dengan satuan usaha. Maka ketiga energi ini memiliki besaran dimensi yang sama. Ini akan dipelajari di kelas 10 SMA. Ya. Kemudian kita lanjut ke contoh. Contoh untuk energi, dua benda A dan B masing-masing bermassa 1 kg dan 5 kg. Berapa perbandingan energi potensial benda A dan benda B? Jadi dari soal diketahui bahwa yang pertama itu ada massa benda A, diketahui MA itu sama dengan 1 kg. Kemudian MB sama dengan 5 kg. Nah, kalau kita lihat dari gambar, tinggi dari benda A dari tanah itu sama dengan 4 meter. HA sama dengan 4 meter, sedangkan HB sama dengan 6 meter. Nah, yang ditanyakan berapa perbandingan EP benda A dan benda B? Ya, hanya EP A dibanding dengan EP B. Nah, di sini kita harus cari satu-satu. Ya, EPA sama dengan M kali G kali HA. Nah, di sini asumsinya G kita pakai yang mudah, itu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Boleh juga kalau misalnya memakai 9,8 silakan. Ya. Ini 1 kali 10 kali 4 sama dengan 40. Kemudian EPB sama dengan MB kali G kali HB. Nah, MB-nya 5 kali 10 kali H-nya berada di 6 meter. Maka dapatnya adalah 300 joule. Nah, jika kita bandingkan EPA dengan EPB, maka kita dapatkan EPA per EPB sama dengan 40 per 300. Nah, untuk membuat perbandingan yang lebih kecil, ini bisa sama-sama kita bagi 20. Maka ini menjadi 2 per 15. Ya, perbandingannya itu 2 per 15. Maka di sini EPA dibanding dengan EPB sama dengan 2 banding 15. Oke, sekian untuk contoh energi potensial. Selanjutnya kita lanjut ke contoh energi kinetik. Contoh selanjutnya, sebuah mobil bermassa 1000 kg dan bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Berapa energi kinetik mobil tersebut? Nah, di sini yang diketahui dari soal, yang pertama ada massa sama dengan 1000 kg, kemudian ada kecepatan 20 meter per second,
Dan yang ditanyakan adalah energi kinetik. Ya. Maka energi kinetik itu adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Nah, maka di sini menjadi setengah kali 1000 kali V kuadratnya 20 dikuadratkan. Sehingga dapatnya setengah kali 1000 itu sama dengan 500 kali 20 kuadrat itu menjadi 400. Hasilnya 200.000 joule. Atau kalau kita rubah ke dalam kilojoule, kita hilangkan 30 menjadi 200 kilojoule. Kita bagi 1000. Nah, ini contoh untuk energi kinetik. Selanjutnya kita lanjut ke contoh energi mekanik. Contoh selanjutnya, sebuah bola berada pada puncak gedung dengan tinggi 10 meter. Jika energi mekanik pada titik puncak 500 joule, berapa energi potensial dan energi kinetik pada ketinggian 3 meter? Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwa energi mekanik itu tetap di semua titik, ya. Jadi kalau saya misalkan di titik puncak ini energi mekaniknya 500, nah di titik paling bawah ini juga energi mekaniknya 500, ya. Karena di titik puncak bendanya diam, maka energi mekanik yang rumusnya EM sama dengan EP tambah EK. Nah, karena bendanya diam, maka pada titik puncak energi mekanik itu hanya ada energi potensial, sedangkan energi kinetiknya itu sama dengan 0. Nah, yang ada hanya EP-nya saja. Maka pada titik puncak EM sama dengan EP. Dan EK-nya itu 0. Jadi tidak perlu kita tuliskan lagi. Nah, kalau EP-nya sama dengan energi mekanik, maka ini nilainya sama dengan 500 joule di titik puncak. Nah, di sini kita cari dulu berapa sebenarnya massa dari bola tersebut. Ya, EP sama dengan M kali G kali H. Nah, karena tadi sama, ini 500 sama dengan M kali kecepatan gravitasi kita ambil 10. Nah, pada titik puncak juga hanya 10. Maka M sama dengan 500 dibagi dengan 100. Ya, dapatnya 5 kg. Jadi kita baru tahu kalau sebenarnya benda ini memiliki massa 5 kg. Nah, kalau seandainya pada titik 3 meter, ya, titiknya di sini. Pada titik ini energi mekaniknya juga 500, ya, pada titik ini. Nah, sedangkan pada titik paling bawah ini, yang titik di paling dasar, ini EM sama dengan EK, ya. Karena tidak ada lagi ketinggian, otomatis EP-nya sama dengan 0. Jadi di sini EM sama dengan EK sama dengan 500 joule juga di titik pas di atas lantai. Sedangkan EP-nya sama dengan 0. Nah, ini kebalikan dari yang di atas. Kalau yang di atas EK-nya yang 0. Nah, kalau di titik 3 meter ini EP-nya ada, EK-nya juga ada. Nah, kita tentukan dulu berapa EP-nya supaya kita bisa tahu EK-nya nanti berapa. Nah, pada titik 3 meter ini berarti EP-nya sama dengan M kali G kali H. M-nya tadi kita dapatkan 5
kali percepatan gravitasinya 10 dan ketinggiannya 3. Maka total energi potensial itu sama dengan 150 Joule. Nah, karena pada titik ini berlaku EM sama dengan EP tambah EK, dengan EM itu sendiri 500 ya. Nah, EP-nya 150. Nah, berarti kita bisa tentukan EK-nya itu adalah sisa pengurangan EM dengan EP. Sehingga kita dapatkan EK sama dengan EM ya, EM dikurangi dengan EP sama dengan 500 kurang 150. Maka kita dapatkanlah pada titik itu EK-nya sama dengan 350. Sedangkan EP-nya 150. Ini 150, ini 350. Jadi, ketika kita jumlahkan, EM-nya di titik manapun akan tetap bernilai 500. Nah, seperti itu ya. Kalau seandainya nanti diketahui ditanyakan pada ketinggian 4 meter, 5 meter, 6 meter, caranya seperti ini. Kalian bisa mencari berapa EP-nya dulu. Nanti ketika sudah dapat, baru nanti EM-nya dikurangi dengan EP. Kalian bisa mendapatkan nilai dari si EK. Intinya, di setiap titik ini, di titik manapun, di sini, nilai EM-nya itu selalu 500 di soal ini. Ya. Kalau nanti di soal lain diketahuinya lain, berarti beda lagi. Kalau di soal ini, di titik manapun dia tetap nilai total energi mekaniknya itu selalu 500. Jadi nanti usahakan EP ditambah EK harus dapat 500. Berarti kalau EP-nya besar, EK-nya jadi kecil. Kalau EP-nya kecil, EK-nya jadi lebih besar. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.